Selamat pagi, Sobat iDiscord di seluruh pelosok Nusantara. Wah, Alhamdulillah ya, kita sudah ketemu lagi di bulan April 2021. Dan kebetulan hari ini nggak kerasa juga, kita udah sampai di pertengahan bulan, tanggal 16 April 2021. Hari Jumat, hari berkah buat kita semuanya. Kami doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, diberikan kekuatan fisik, iman, dan takwa untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, khusus bagi Anda kaum muslim dan muslimat seluruh Indonesia dan juga dunia. Dan tentunya diberikan imunitas atau kekuatan kekebalan tubuh yang kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ini banyak hal ya yang perlu kita perhatikan ketika Anda ngerasa, wah pandemi ini ngerubah segalanya, pandemi ini benar-benar merupakan neraka buat kita. Tidak juga, mungkin di awal-awal terkesan iya. Saya tegaskan sekali lagi, di awal-awal terkesan iya, dan kehebatan otak yang berbeda-beda sehingga mampu menemukan sebuah celah yang sangat luar biasa, dan di balik celah itu ada sebuah kesempatan atau banyak kesempatan yang bisa dijadikan sebagai sebuah cara untuk kembali bangkit di masa pandemi COVID-19. Nah, bagi Sobat iDiscord yang mungkin merasa, aduh Mas Daryl saya agak terpuruk nih, bisnis saya berantakan nih, nyari kerja juga susah nih, sehingga menjadikan kita tuh terkungkung di zona nyaman gitu loh. Ya udahlah, begini aja lah, tunggu keajaiban dari Maha Kuasa. Nah, jangan seperti itu. Kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan atau mengeluarkan potensi hebat yang ada dalam diri kita semuanya. Oke, ketemu lagi sekali lagi bersama saya Daryl Adam di program Bincang Santai iDiscord 16 April 2021. Hari ini kita akan bahas apa? Wah, ini seru nih, ini menarik nih. Perbandingan apa yang saya sampaikan di awal tadi, kalau pandemi COVID-19 itu hanya melulu identik dengan kedukaan, rasa kesal, kekecewaan. Ternyata tidak ya. Kalau kita mampu melihat sebuah celah yang ada di luar sana, ternyata ada kesempatan juga loh yang bisa Anda temukan, sekali lagi sebagai wujud potensi kehidupan Anda, yaitu berkarir. Nah, saya mau bicara masalah fakta nih, 1 menit saja atau 2 menit saja. Faktanya, masih banyak loh kita yang harus bersyukur masih bekerja, walaupun masih dengan program work from home. Ada juga yang harus work from office, ada juga yang mereka harus mobile ketemu dengan kliennya, tapi berharap ini semua bisa lancar. Nah, sebetulnya kalau kita bicara masalah kesempatan, apa sih kesempatan yang bisa kita dapatkan ketika kita berusaha membangun karir di industri keuangan digital? Nah, hari ini di Bincang Santai kita akan bahas tema itu bersama dengan dua narasumber saya. Saya perkenalkan dulu deh yang paling cantik yang sudah bergabung di Instagram Live kami. Beliau adalah Head of Human Capital and Support Services. Ada Ibu Novi Nur Sarifah atau yang akrab disapa Bu Novi. Bu Novi, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daryl, selamat pagi Mas Kabar Iman, Bu selamat Novi. pagi semua. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang yang banyak ditanya itu, apa kabar? Sehat ya? Loh, lebih ke situ ya Bu Novi ya? Ya, sekarang yang penting sehat. Iya, itu dia. Selamat. Oke, tahan sebentar. Nah, ketika saya perkenalkan yang satu ini, kita berdua merasa yang paling ganteng, dalam tanda petik ya, karena ya dua-duanya cowok gitu loh. Terkenal banget dengan apa kehebatan untuk menyampaikan sesuatunya, fansnya juga banyak, followers Instagramnya juga banyak, dan beliau adalah recruitment consultant, ada Mas Gilman Amri. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Gilman. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Daryl. Gimana, Aceh? Sehat-sehat saja hari ini? Alhamdulillah masih dikasih rezeki sehat, nyaman, Amin. aman. Amin. Semuanya aman terkendali ya pastinya ya. Ya, Ya, terima kasih untuk Bu Novi dan juga Mas Gilman yang jadi tamu saya hari ini di program Bincang Santai. Kita bahas masalah tentang membangun karir di industri keuangan digital. Nah, untuk Anda Sobat iDiscord yang baru bergabung, silakan. Mau tanya-tanya langsung dengan Ibu Novi, monggo. Mau ngobrol langsung dengan Mas Gilman juga monggo. Seputar keluhan Anda, seputar komentar Anda, silakan kami tunggu. Saya punya waktu 45 menit ke depan untuk live di Instagram ini. Oke, kita mulai langsung. Saya mau ke ladies first dulu deh, ke Bu Novi. Bu Novi, kalau kita melihat tentang karir di industri keuangan digital, tadi di awal saya mengatakan, ini sebenarnya sebuah momentum di mana kita mampu tidak lagi berada di comfort zone ya, tapi harus beralih atau mungkin juga menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu berkarir. Nah, sebetulnya perkembangan karir itu seperti apa sih di masa pandemi COVID-19 ini, Bu Novi? Oke, kalau kita bicara masalah karir, ini kan sebenarnya never ending story ya. Jadi mulai dari orang lulus kuliah gitu ya, mulai meniti karir bekerja hingga sampai masa pensiunnya, ini kan perjalanannya sangat panjang. Dan penentuan karir selama waktu berjalan ini ditentukan oleh yang bersangkutan sendiri ya, di luar faktor eksternal yang memang mempengaruhi juga perkembangan karirnya.
Nah, kalau bicara di masa pandemi, ya mungkin kita sama-sama tahu bahwa nggak semuanya juga nih beruntung bisa tetap bekerja gitu ya, seperti biasanya, seperti di masa-masa normal. Di masa new normal ini kan memang ada pihak-pihak yang mungkin kurang beruntung gitu ya, belum bisa melanjutkan karirnya gitu. Nah, kita nih yang ada di sini sebagian yang beruntung karena masih bisa lanjut berkarir. Nah, memang di dunia karir ini kita harus bisa survive istilahnya. Survive ini memang datangnya dari diri kita sendiri. Artinya dengan perubahan situasi dan kondisi yang ada di luar kita, di luar kontrol kita, kita harus bisa beradaptasi. Intinya itu ya, kita harus adaptable terhadap perubahan apapun yang ada, yang terjadi di luar diri kita. Nah, organisasi ini kan sifatnya dinamis gitu ya. Yang namanya karir juga kan dinamis gitu ya, bergerak terus. Kita juga nggak mau stuck di satu titik aja. Nah, untuk bisa sampai ke titik selanjutnya ini ya itu, satu, kita harus bisa adaptasi dengan tuntutan. Oke. Mohon izin Bu, tadi sempat terkendala koneksi. Boleh diulang sedikit secara garis besarnya saja, perkembangan karirnya singkat saja. Oh ya, intinya kita sebagai profesional harus bisa beradaptasi terhadap tuntutan dari perusahaan sendiri sesuai dengan perkembangan teknologi gitu ya, perkembangan strategi bisnis dan lain-lain. Kemudian adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya contohnya selama masa pandemi ini kita juga harus bisa beradaptasi baik dalam cara bekerja, pola kerja, ritme kerja gitu ya. Nah, kemudian juga dalam mencapai apa yang menjadi target-target kita di perusahaan. Kita harus bisa lebih kreatif, inovatif, nggak bisa menggunakan cara yang sama untuk mencapai hal yang berbeda. Nah, intinya kata kuncinya adalah adaptability terhadap apapun yang memang terjadi di sekitar kita, perubahan-perubahan yang ada yang kita tidak bisa kontrol, sebisa mungkin kita beradaptasi. Intinya sih itu, Mas Dede. Berarti secara SDM-nya juga mesti bisa agile ya, Bu Novi ya, karena kan masih momentum VUCA nih, walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Nah, kita bicara di konteksnya ID Score, Pevindo Biro Kredit. Boleh nggak kira-kira sebagai sebuah gambaran, siapa tahu dari sekian banyak yang menyaksikan kita hari ini, itu ada yang tertarik gitu loh untuk membangun karirnya lebih hebat lagi, lebih oke lagi, atau bagi yang fresh graduate mau mengawali karirnya di industri keuangan digital. Sebetulnya boleh dijabarkan Bu Novi, seperti apa sih struktur organisasi Pevindo ini sendiri, dan bisnis utama itu meliputi apa saja Bu Novi? Oke, di Pevindo Biro Kredit ID Score ini kita memang organisasinya mungkin tidak terlalu besar ya, kita bisa katakan leading organization, tapi sejauh ini kita melihat ini adalah struktur yang memang efektif gitu ya untuk kita implement gitu di PBK ID Score. Jadi kalau dilihat dari secara struktur organisasi, ada 3 direktorat besar. Jadi satu, kita bisa katakan direktorat yang memang areanya lebih fokus ke area bisnis gitu ya. Di dalamnya itu ada 3 divisi. Ada research and development, kemudian ada marketing and sales, lalu ada account management. Lalu ada direktorat berikutnya, ini yang lebih fokus ke area teknologi informasi dan governance gitu ya. Di dalamnya ada divisi data management, IT operation, IT plan and development, kemudian ada juga information security and IT assurance management, lalu satu lagi ada governance, risk and compliance. Satu direktorat lagi yang memang mensupport untuk core function yang tadi, itu ada di dalamnya beberapa divisi. Ada divisi corporate secretary, communication and legal, kemudian ada juga strategic management office, lalu ada internal audit, kemudian human capital and support services, lalu ada lagi finance and accounting. Jadi in total ini kita ada 13 divisi. Baik yang sifatnya tadi core function maupun yang support function. Itu sih kalau gambaran mengenai struktur organisasi. Masalah kompetensi dari SDM sendiri. Ada satu kriteria khususnya kira-kira yang mungkin ini bagian dari latar belakang SDM yang notabene-nya bisa bergabung gitu loh di industri biro kredit. Nah, secara overall seperti apa Bu Novi? Oke, kalau untuk fungsi-fungsi yang terkait dengan support function ini sebenarnya kurang lebih generik ya secara qualification gitu. Jadi mungkin tidak terlalu spesifik. Tapi memang untuk yang area core function ini saya beri contoh aja ya. Beberapa posisi atau divisi yang membutuhkan kriteria khusus. Contohnya nih misalnya di divisi research and development. Kita butuh tuh yang namanya data scientist di situ.
kita butuh data analyst di situ gitu ya, ada juga product development. Nah ini yang memang kriterianya khusus, kenapa? Karena mungkin kalau yang kita sebutkan data scientist ini memang happening juga ya, posisi yang sedang banyak nih sekarang. Tapi tidak semua data scientist di semua industri itu bisa bekerja di industri biro kredit. Artinya apa? Karena untuk data scientist di PBK ID Score ini dibutuhkan kemampuan yang spesifik, harus menguasai atau familiar dengan credit scoring model misalnya. Nah ini kan industrinya khusus ya, jadi skillnya juga khusus gitu. Jadi nggak gampang juga cari untuk orang yang memiliki kompetensi ini. Demikian juga dengan data analytics gitu ya. Lalu contoh lainnya mungkin ada di data management. Nah, ini kan kita memang perusahaan yang memang intinya bekerja mengolah data gitu ya dari berbagai sumber data sehingga menghasilkan satu informasi perkreditan. Nah, dapurnya gitu ya istilahnya untuk pengolahan data itu ada di divisi data management, di mana di dalamnya itu ada posisi yang namanya data architect and development, ada data engineer, ada data analytics. Ini juga semua yang sifatnya kriterianya spesifik gitu. Kompetensi-kompetensi yang diperkenalkan memang khusus dan memang tidak mudah dicari juga. Nah, itu sih kalau contoh kriteria atau skill khusus yang dibutuhkan di industri biro kredit seperti PBK ID Score. Oke, tapi secara keseluruhan Bu Novi, sebetulnya prospek untuk berkarir di industri keuangan, kan tadi Ibu mengatakan ini masih cukup besar ya. Nah, sekarang kan semuanya sudah go digital nih. Sebetulnya prospeknya masih sama nggak kira-kira? Karena bagi banyak orang yang merasa, saya masih fix mindset nih, udahlah kerja di industri keuangan yang biasa aja, konvensional, belum berani untuk industri yang digital, karena mungkin ngerasa secara akademis kurang mumpuni gitu. Nah, gimana prospeknya? Ini sebagai sebuah angin segar juga nih buat yang fresh graduate atau yang ingin meniti karir lebih tinggi lagi, siapa tahu bisa bergabung bersama dengan Pevindo Biro Kredit kan secara digital. Nah, apa yang harus diperhatikan Bu Novi? Oke, kalau secara prospek saya bisa bilang bahwa di industri biro kredit ini ya, artinya di era digital ini justru ini prospeknya sangat baik ke depannya. Karena mungkin sebagai gambaran untuk industri biro kredit sendiri memang kita kan bisa dibilang pionirnya ya, yang memang dari biro kredit swasta gitu ya, yang memang memberikan jasa seperti ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari aspek learning and growth, banyak hal yang bisa dipelajari gitu ya oleh fresh graduate gitu ya, atau talent-talent baru yang ingin mempelajari sesuatu hal yang baru, apalagi di era digitalisasi di mana kita ini kan memang syarat dengan teknologi nih dalam proses kerjanya. Sehingga prospek kedepannya juga bagus. Proses belajar di dalamnya sini yang bisa diperoleh dari para talent ini juga banyak gitu. Artinya bekal buat mereka maju ke depannya juga pasti akan lebih besar gitu ya, kesempatan untuk bisa maju ke level yang lebih tinggi. Gitu sih, kalau dilihat dari prospek sih oke sih saya bilang. Oke, kita bicara masalah prospek ini sebetulnya peluangnya ada, tinggal mau atau tidaknya gitu ya, untuk bisa memutuskan ya beranjak ke growth mindset-nya itu tadi ya, yang belajar lebih spesifik perkembangan dari konvensional menuju ke digital. Oke, sebentar Bu Novi, saya mau beralih dulu ke Mas Gilman. Mas Gilman, banyak orang yang mungkin merasa kalau bekerja di tempat yang totally identik dengan digital tuh susah, sulit, perlu adaptasi lagi gitu loh. Ini mungkin bagi yang belum pernah bergabung sama sekali. Tapi kalau kita melihat ada satu hal yang perlu dilakukan dalam sebuah kehidupan, adaptasi gitu ya. Nah, Mas Iman boleh di-sharingkan nggak bentuk adaptasi seperti apa sih yang mungkin perlu dilakukan dari seorang karyawan ketika dia itu coba bergandengan tangan gitu loh dengan perkembangan teknologi sendiri? Oke, this is very good question dan lagi happening juga ya di kalangan orang-orang bahas gitu. Tadi kata Bu Novi itu sangat luar biasa, adaptasi gitu kan. Tapi sebenarnya adaptasi ini orang banyak bilang gimana caranya tentang adaptasi untuk pakai teknologi ini, teknologi itu gitu kan. Tapi itu adalah hal yang kedua menurut saya. Yang paling pertama adalah adaptasi mindset dulu, Pak Daryl. Jadi saat ini masih banyak, mulai dari pengalaman saya ngobrol dengan kandidat, bahkan ngobrol juga dengan beberapa klien gitu kan, yang masih punya mindsetnya itu masih belum embrace the technology gitu. Karena padahal sekarang teknologi udah semakin canggih dan yang paling pasti adalah bisnis teknologi itu dipakai untuk mempercepat proses bisnis segala macam gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang masih mindset block, mental block dengan teknologi, ya kedepannya juga tidak akan ada yang namanya adaptasi dari segi karir, dari segi skill, dari segi apapun. Itu yang pertama sih. Yang kedua pastinya yang sering diomongin sama teman-teman, sama orang-orang, pasti sobat ID Score juga udah pasti sering dengar gitu kan. Yang namanya adaptasi, gimana cara naikin skill, reskill, upskill gitu, ganti skill atau menaikkan skill dengan
teknologi atau skill yang tadi Bu Novi bilang juga, data scientist misalnya, data engineer itu adalah salah satu dari sekian banyak pekerjaan yang sangat demanding di market, talent market saat ini. Jadi intinya adalah mindset dulu, adaptasi, buka dulu, accept dulu kayak total teknologi is coming gitu. Kita harus adapt, kemudian yang kedua baru adapt the skill. Oke, berarti ini fix ya dengan apa yang saya sampaikan dari awal ya, ada fixed mindset dan juga growth mindset ya. Nah, fixed mindsetnya ini ya harus dirubah gitu, switching menuju ke paradigma barunya itu growth mindset ya. Istilahnya itu kalau ketemu orang tuh ya kosongin gelasnya gitu, jangan nganggap saya punya setengah gelas isi, itu kan nggak akan berkembang lagi ya Mas Gilman ya. Oke Mas Gilman, tadi Mas Gilman sempat menyinggung tentang Bu Novi menyinggung adaptasi, kemudian juga Mas Gilman mengatakan tentang sebuah mindset. Ini kan berarti kan secara keseluruhan kalau disimpulkan, para sobat Ediscore juga harus tahu nih, oh kalau begitu saya harus meningkatkan atau upgrading skill nih. Nah, gimana Mas Gilman kira-kira? Skillnya udah oke, kemudian juga harus beradaptasi dengan dunia teknologi. Skill seperti apa lagi sih yang senantiasa harus di-upgrade agar karir di industri keuangan digital tuh ya bisa terus scale up gitu loh, kemampuannya ada, potensi bisnisnya juga masih besar kuenya. Skill seperti apa secara SDM yang harus ditingkatkan? Oke. This is very interesting karena sebenarnya topik ini sudah dibahas juga sejak 2020, Pak Daryl. Sampai tahun ini masih tetap terus dibahas gitu. Dan bukan cuma hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya skill apa saja yang perlu di-upgrade gitu ya, apa yang perlu di-upskill atau bahkan di-reskill, itu sebenarnya ada 10. Skill-skill yang dulunya itu lebih ke mengerjakan hal-hal yang administratif atau repetitif, sekarang kan sudah bisa diganti dengan teknologi. Everything can be change gitu ya, atau can be improved by technology sekarang. Nah, sekarang yang harus diadaptasi adalah sebenarnya dalam rangka besar itu ada empat. Pertama adalah problem solving. Misalnya tadi di industri keuangan mempunyai banyak banyak kasus gitu ya. Saya juga kurang tahu nih, Bu Novi yang lebih tahu gitu. Kemudian dari kasus-kasus ini dengan klien misalnya dengan customer-nya, gimana caranya posisi ini bisa menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, sekarang itu sangat-sangat demanding. Kompleks problem solving. Kemudian yang kedua adalah self management. Jadi self management ini kemampuan untuk membuat solusi yang kreatif, yang original, yang inisiatif, yang digabung dengan teknologi, yang mengerti bagaimana sih customer behavior yang sebenarnya bukan hanya dengan product mindset lagi, tapi dengan customer mindset. Kemudian yang ketiga adalah working with people, Pak Daryl. Jadi kalau di zaman sekarang, kalau masih individualistic gitu ya, itu tidak akan pernah menanjak karirnya gitu. Ya pasti di situ-situ saja, bahkan akan tergerus gitu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa punya leadership yang bagus. Bahkan sekarang, Pak Daryl, itu yang ada namanya social influence. Social influence itu bukan hanya di dalam workplace, tapi juga di dalam market. Gitu ya. Yang ketiga adalah sebenarnya teknologi and development. Gimana cara kita, kalau tadi ya, menggunakan teknologi sebagai alat yang mempermudah gitu. Misalnya data scientist, dia menggunakan beberapa program atau beberapa software gitu kan, untuk mempermudah data driven decision making atau mempermudah projection apa yang harus dikasih gitu. Jadi basically ada 4. Tapi kalau misalnya yang mau dijabarkan tuh ada 10. Dan kalau misalnya teman-teman sobat editor mau lihat, iya, itu sebenarnya sudah ada di World Economic Forum top 10 skill yang ada 2025. Oke, baik. So, daripada kita ngobrol seru hanya berdua nih, kita libatkan juga nih Sobat Ediscore yang mau berinteraksi, silakan nggak usah malu, tuliskan saja pertanyaan Anda di kolom chat yang sudah kami siapkan. Jangan lupa pertanyaannya itu ditujukan ke siapa? Apakah ke Bu Novi atau mungkin juga ke Pak Gilman ya. Sekali lagi yuk kita buka. Sudah kami buka room chat Anda untuk berinteraksi, berkomentar, mau nanya apapun juga, silakan. Tapi jangan lupa ini pertanyaan ditujukan ke siapa ya? Apakah ke Bu Novi atau ke Pak Gilman? Pak Gilman dan Bu Novi, saya sedikit minta pandangannya Bu Novi dan juga Pak Gilman. Ini kita bicara masalah fakta ya, dan juga sebagai perspektif saya sih sebagai sebuah tantangan juga ke depannya. Kaum millennials itu mereka paling males gitu disuruh-suruh. Mereka paling males itu dikasih waktu deadline. Mereka paling males dikasih kerjaan yang numpuk, blok ini lo mesti kelar nih jam segini gitu. Mereka paling males. Sehingga mereka memutuskan untuk, loh kenapa enggak, gue punya kemampuan, saya kepengen usaha sendiri gitu loh. Oke, secara keseluruhan, Bu Novi, mohon izin, bagaimana pandangan dunia usaha melihat hal ini? Oke, ini memang zamannya berbeda ya, gaya millennials gitu ya dengan gaya kita Gen X gitu ya. Yes. Memang berbeda gitu. Tapi memang kita harus punya strategi yang approach-nya tepat gitu ya untuk bisa memanage millennials ini tadi. Kadang-kadang pola ya mungkin ada faktor pola asuh gitu ya, ada faktor
pola pendidikan dan seterusnya ya, yang membuat mereka terbentuk gitu menjadi pribadi atau memiliki karakter seperti itu. Nah sebenarnya pendekatan kita aja ke milenial itu seperti itu. Artinya mereka itu sebenarnya bisa dikatakan banyak yang sifatnya top talent gitu ya. Artinya mereka cerdas gitu, mereka smart gitu ya. Dengan perkembangan teknologi mereka lebih melek teknologi gitu mungkin daripada angkatan-angkatan saya gitu ya barangkali. Nah jadi kita manfaatkan aja interest mereka, minat mereka lebih kemana, itu yang kita coba maksimalkan gitu. Nah dalam proses kerja ini kan juga ada yang namanya program coaching dan mentoring gitu ya. Nah kita bisa tuh gali dari para millennials itu sebenarnya interestnya lebih kemana, concernnya apa gitu ya, yang ingin dicapai apa gitu, bagaimana cara pencapaiannya. Nah ini kan kita kalau ada two ways communication gitu antara atasan dengan subordinate, which is the millennials tadi, kita bisa ketemu nih titik tengahnya gitu, sehingga kita bisa meminimize gitu, atau bahkan mungkin bisa mengeliminate gitu ya hal-hal yang kita tidak inginkan gitu, yang tadi tuh faktor-faktor yang mungkin ya mungkin pengen cepat selesai atau nothing tulus lah gitu ya, aku nggak peduli lah, pokoknya yang penting mau aku gini gitu, nggak kayak gitu juga. Jadi sebenarnya kayak tadi Mas Gilman pernah sampaikan juga kan, saya bisa menyimpulkan bahwa sekarang yang namanya hard atau technical competencies itu tidak akan cukup kuat kalau tidak di backup dengan soft competencies gitu ya. Yang namanya soft skills itu tetap diperlukan. Yang tadi itu ada masalah problem solving, decision making gitu ya, dan seterusnya. Nah, how to handle millennials tadi itu kita harus mengerti nih, kita harus bisa memposisikan diri kita kalau di sepatu mereka gitu ya. Dengan model kayak gini kita bisa pendekatannya seperti A gitu, dengan karakter yang berbeda kita pendekatannya B. Nah jadi memang harus ada trik-trik atau strategi gimana cara memanage mereka supaya mereka tetap bisa produktif gitu ya, dan memberikan kontribusi yang baik dan bisa long term juga di kantor gitu, bukan cuma sekedar yang sebentar setahun pergi, bukan yang kayak gitu sih. Sebenarnya di masa sekarang ya. Iya. Oke, Bu Novi, sorry to say, boleh kita buka-bukaan sedikit dapur? Ada porsi pembagian nggak kira-kira kalau di Pevindo? Misalnya gini ya, misalnya nih, mohon maaf nih kalau saya kurang tepat ya, 30% itu milenial, 60% misalnya sisanya kolonial atau baby boomers, misalnya loh, sorry to say nih. Nah gimana? Karena dia menentukan gitu loh, bentuk kerjasamanya. Saya pernah membahas hal ini dengan salah seorang coach karir. Dia mengatakan bahwa sebetulnya dua-duanya ini harus bisa bersimbiosis, Bu Novi dan juga Mas Gilman. Dalam artian begini, ya baby boomers atau kolonial tuh nggak bisa juga gitu loh, terus menekan si milenial. Milenial juga nggak bisa juga harus di ngertiin sama baby boomers. Dua-duanya harus mutualis banget, harus simbiosis. Nah, ada nggak sih sebenarnya pembagian prosentase secara SDM di Pevindo? Kalau dikatakan pembagian nggak ada, gitu ya. Nggak ada ya? Jadi kita tidak mengkotak-kotakan gitu ya, atau tidak membuat pembagian secara khusus bahwa di sini milenialnya harus sekian persen, kolonialnya sekian persen, enggak gitu ya. Tapi memang kebetulan aja memang di industri kita ini untuk posisi-posisi yang tadi saya sebut ya, yang memang lebih jago secara teknologi gitu ya, mungkin mereka lebih kreatif, inovatif segala macam ya, ini kebetulan memang banyaknya di level millennials gitu. Jadi yang kita hire pun memang lebih banyak millennials gitu. Bukan berarti yang non millennials tadi nggak bisa kita hire juga gitu. Artinya kita nggak melakukan diskriminasi sama sekali gitu. Itu nggak boleh tuh, diskriminasi is forbidden lah. Pokoknya kita everybody punya kesempatan gitu ya untuk berkarir, baik dia di level yang masih muda, junior gitu ya, middle sampai yang ke senior level. Jadi menjawab pertanyaan tadi, tidak ada pembagian prosentase, tapi faktanya memang kita di sini sebagian besar adalah kaumnya milenial gitu. Oh, yang tua-tua kayak saya jadi malu nih mau gabung di Pevindo ya? Ada teman ya, ada saya. Oh gitu ya. Oke, saya mau ke Mas Gilman. Mas Gilman, posisi Anda sebagai recruitment consultant, betul nggak sih keadaan yang saya jabarkan tadi di lapangan ya? Karena banyak orang yang ngerasa millennials itu mereka tuh pengennya dimanja gitu loh, sehingga kolonial tuh kadang-kadang ngerasa oh ya udah gue ngertiin deh, tapi harus ada term and condition ya. Justru sebaliknya juga hal itu mungkin jadi pertimbangan. Ini identik dengan tema kita, membangun karir di industri keuangan digital. Karena kalau kita bicara masalah digital tuh memang mostly banyak yang lebih paham dari milenial sendiri. Biar seimbang. Nah, rekrutmen konsultan ini melihatnya seperti apa? Oke, sebenarnya ini topik yang bisa dibilang setiap generasi itu bakal ada.
Karena ini sebenarnya topik generasi ini udah dibahas di dalam satu buku. Jadi ada buku yang ngebahas tentang generasi ke generasi. Bahkan sebelum Masehi aja seperti itu. Jadi ada yang dibilang kalau misalnya anak muda sekarang itu males gitu kan. Terus kurang bersosialisasi, dan itu dikatakan oleh peradaban yang berada dalam 1000 tahun sebelum Masehi. Which is artinya adalah sebenarnya inilah generational nature. Jadi nature dari generasi seperti itu. Bahkan nanti mungkin generasi milenial ketika menjadi generasi yang paling tua akan bilang ke generasi yang bawahnya seperti itu. Dan itu adalah nature dari manusia gitu. Nah, cara yang paling gampang untuk melaksanakan atau menggabungkan, mengharmonisasikan kedua generasi itu adalah sebenarnya dengan skill yang dibilang oleh Bu Novi tadi, which is yang tadi juga saya sempat bilang, yang ketiga ya, working with people. Jadi bukan hanya dari generasi milenial saja, tapi dari generasi yang lebih senior atau bahkan generasi yang bawahnya juga harus mengerti gitu. Dengan gimana sih caranya bisa meng-convey message dengan baik terhadap orang ini. Sebenarnya tanpa kita ngomongin generasi, kita juga bisa melihat, kalau misalnya orang seperti ini, kita nggak bisa ngomong hal-hal yang bersifat misalnya direct atau yang menyinggung gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang B, itu harusnya to the point. Nggak boleh basa-basi, nggak boleh bertele-tele. Kalau bisa dibilang, apapun generasinya, balik lagi, fokusnya justru lebih ke skillnya. Skill yang tadi kita diskusikan. Gimana cara kita bisa membuat atau meningkatkan skill working with people-nya. No matter the generation, no matter what kind of background, atau tadi dibilang oleh Bu Novi gitu, apapun rasnya, apapun agamanya, dan segala macamnya gitu, generasinya itu tidak masalah. Kalau misalnya kita fokus gimana caranya working with people. Skill itu sih yang paling penting. No matter the generation. Ya. Oke, kalau misalnya skill yang diutamakan nih Mas Gilman dan juga Bu Novi, ini kan kita bicara sekarang sudah masuk nih ke industri keuangan digital ya. Perlu upgrading skill. Ini yang menjadi sebuah challenging juga sebetulnya dari SDM dan juga tuntutan dari perusahaan. Gimana caranya? Apakah dengan seminar atau ikutan webinar itu sudah masuk ke syarat utama potensi bisa di-upgrade lagi, atau bagaimana sejatinya? Oke. Ini mau dari aku dulu apa dari Mas Gilman dulu? Bu Novi dulu, nanti Mas Gilman menambah. Oke. Jadi kalau untuk upgrading gitu ya, upskilling gitu, memang caranya sih bisa macam-macam gitu. Webinar gitu atau workshop, short course maupun yang sifatnya lebih long term itu salah satu cara. Tapi memang intinya adalah seseorang itu akan lebih tahu apa yang dikerjakan kalau memang dia langsung mengerjakan. Artinya on the job learning gitu ya, kita bisa bilang istilahnya seperti itu. Nah, untuk bisa mendukung on the job learning ini, programnya juga bisa macam-macam. Artinya si yang bersangkutan ini memang harus bersikap proaktif, inisiatif gitu ya, untuk bisa berdiskusi dengan mungkin atasannya, meminta feedback gitu ya, barangkali apa yang masih perlu diimprove dari skillnya gitu, baik yang sifatnya soft maupun hard kompetensi tadi, atau tanya ke peer-nya gitu, atau sharing knowledge dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah itu kan memang bisa menjadi bekal juga untuk improve dia punya skill atau knowledge gitu. Jadi selain on the job learning, kemudian program coaching mentoring gitu ya, kemudian sharing knowledge. Nah itu bisa juga dibantu dengan yang tadi Mas Daryl bilang, ikut webinar atau short course, baik yang sifatnya difasilitasi oleh perusahaan ataupun yang sifatnya mandiri. Nah itu akan memperkaya dia punya knowledge dan skill, sehingga itu akan jadi bekal dia juga buat memboost dia punya performance gitu, supaya nanti begitu ada penilaian kinerja, ternyata ada sesuatu yang outstanding gitu, atau extraordinary yang melebihi ekspektasi perusahaan yang memang dicapai oleh yang bersangkutan. Sehingga untuk peningkatan karir ke depannya juga akan menjadi lebih terbuka opportunity-nya. Itu sih. Kalau dari jadi kalau misalnya buat para SDM yang udah betul-betul mencapai sebuah higher level dalam karirnya sendiri, kalau ketemu jangan bilang selamat pagi, apa kabar gitu ya. Jadi ketemu mereka dengan semangat bilangnya salam outstanding gitu ya, Bu Novi ya. Oh ya, boleh juga tuh idenya. Ribet buat pencapaian ya. Oke, saya mengundang Anda untuk berinteraksi. Silakan untuk Sobat Ediscore yang baru bergabung atau yang tadi udah menyimak banyak perbincangan kami hari ini. Terus mau nanya, jangan sungkan ya, kolom chatnya sudah kami buka buat Anda. Jadi jangan lupa Anda tanyakan ini ke siapa gitu. Apakah ke Bu Novi atau ke Mas Gilman atau kedua-duanya juga boleh. Karena perspektif dari dua narasumber saya ini berbeda-beda gitu. Tapi kan kita kerucutkan nanti di penghujung sesi ini. Saya izin dulu mau ke pertanyaan. Oh iya, jangan lupa buat Anda, kami
mengingatkan 2 minggu sekali ID Score memberikan satu bentuk edukasi literasi yang berhubungan dengan dunia keuangan, dan kali ini agak sedikit berbeda. Kita melihat dari sisi luarnya ya, yaitu tentang bagaimana sih orang ketiga atau mungkin juga orang di luar sana itu bisa bergabung meniti karir di industri keuangan digital. Nah, ini lagi kita bahas hari ini. Nah, Anda bagi Sobat ID Score yang mau tahu lebih jauh tentang apa saja sih sebenarnya hal edukatif yang diberikan sama Pevindo Biro Kredit, gabung yuk di beberapa sosial medianya. Dari mulai Instagram itu bisa gabung, nanti follow di idscore.id. Kemudian juga bagi Anda yang masih menggunakan Facebook bisa coba bergabung di Pevindo Credit Bureau, atau Twitter di follow di @idscore_ind. Dan LinkedIn-nya jangan lupa ya, di ID Score Pevindo Biro Kredit, atau di kanal YouTube-nya di ID Score Indonesia. Jadi follow semuanya. Selain Anda bisa bergabung, bisa memperluas network, juga mendapatkan edukasi yang mumpuni, karena banyak hal yang akan diposting positif di sana khusus untuk Anda. Oke, saya mau ke pertanyaan dulu, izin ya. Ini, tuh langsung nih dari Ibu Agustin Setianingrum. Selamat pagi, mohon informasi dari Bu Novi dan juga Pak Gilman. Apakah untuk berkarir di industri digital itu dapat dilakukan oleh new graduates, atau seorang itu harus punya pengalaman kerja yang spesifik terlebih dahulu? Nah, ini choice nih, pilihannya nih. Saya mau ke Pak Gilman dulu deh. Pak Gilman, silakan. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget, karena banyak banget dan banyak sekali juga para fresh graduates gitu ya, mau itu S1, bahkan ada S2 juga loh Pak Daryl, yang menanyakan hal yang sama. Di dunia digital, gimana sih caranya, apa sih persiapannya step by step-nya supaya bisa ini ya, thriving ya di industri ini. Jadi kalau menurut saya ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada knowledge, yang kedua ada skill. Kedua ini mempunyai level yang berbeda. Kalau misalnya kita sudah mempunyai knowledge gitu kan, misalnya tadi juga dibilang oleh Bu Novi, acquired knowledge-nya dengan via webinar, terus course gitu, online course ya. Itu bisa. Tapi balik lagi, itu akan hanya dianggap sebagai potensi kalau tidak ada pengalaman untuk mempraktekannya. Nah, ketika knowledge yang dipraktekkan itu menjadi sebuah skill. Nah, skill itu mempunyai levelnya masing-masing. Nah, kalau untuk fresh graduate ini atau new graduate ya, yang harus dilihat adalah sebenarnya tergantung posisinya dulu pertama. Yang kedua, pastikan jangan cuma hanya level knowledge, tapi juga knowledge-nya dipraktekkan menjadi level skill. Walaupun skillnya itu masih level basic gitu kan ya, dan mungkin tidak ada langsung hubungannya dengan industri digital misalnya gitu ya. Tapi skill itu kan sangat general, itu bisa dipakai di industri manapun. Hanya tadi tinggal sedikit ada beberapa adjustment yang harus dicari tahu. Tapi itu wajar karena ini masih new graduates, unless itu udah profesional, udah berkarir. Jadi caranya adalah pertama harus tahu knowledge-nya dulu, tapi jangan sampai berhenti di sana. Praktekkan di media atau channel apapun yang teman-teman punya, Sobat ID Score punya gitu. Kemudian jual itu ke Bu Novi gitu kan ya. Bu Novi saya udah pernah praktek juga, pasti udah lebih stand out dibandingkan orang hanya saya mempunyai skill, misalnya saya mempunyai skill literasi teknologi, dibandingkan ada orang yang sudah buat di dalam resume-nya atau sendiri gitu ya. Saya sudah punya project freelance tentang data scientist untuk bantu ini gitu. Oh, udah Bu Novi langsung pasti panggil. Itu sudah interview tuh. Ini dikasih bocorannya sebenarnya ya. Jadi silakan bikin CV, resume sama portfolio. Nanti langsung kirimin ke kantornya Pevindo Biro Kredit. Ya Bu Novi, boleh ya? Oh. Oke, Bu Novi bagaimana komentarnya Bu Novi? Oke, kurang lebih sama ya seperti yang disampaikan oleh Mas Gilman. Jadi sebenarnya kita ini open gitu ya, tidak membatasi hanya untuk yang experience aja, tapi juga untuk yang fresh graduate juga terbuka kesempatannya. Nah, intinya gini, kalau sekarang ini kan di zaman sekarang di perkuliahan itu memang sudah ada masuk ke dalam SKS, kalau saya nggak salah itu untuk program magang ya, intern gitu, di perusahaan ataupun di institusi tertentu ya, yang memang sesuai dengan bidangnya. Contoh deh paling gampang, mungkin nggak teknis-teknis banget lah, kayak tadi kalau contohnya Mas Gilman yang untuk data science gitu ya. Ini contoh paling gampang mungkin yang kuliah di digital marketing gitu ya. Nah, kan di setiap perusahaan juga pasti ada tuh divisi ya yang terkait dengan marketing communication misalnya, di mana hari gini ya tadi era digitalisasi, semua marketing juga akhirnya udah jadi digital marketing. Nah, kalau sudah ada experience
di organisasi, mungkin di kampusnya gitu ya, dia aktif kegiatan apa dan apa namanya menjalankan tugas sebagai apa gitu, atau mengikuti kegiatan magang yang memang bagian dari SKS perkuliahannya di satu perusahaan tertentu, walaupun ya rentang waktunya macam-macam lah ya, mungkin antara 1 sampai 3 bulan, bahkan ada sampai 6 bulan. Nah itu kan bisa menjadi bekal juga gitu. Artinya untuk fresh graduate kita juga bisa lihat dari keaktifan dia di organisasi, namanya, kemudian nggak pernah punya pengalaman either sebagai freelancer gitu ya, atau intern sebagai intern dalam periode tertentu. Nah itu kita consider juga kok. Jadi tergantung kebutuhan posisi yang memang spesifik di divisi masing-masing ya. Ada yang memang membutuhkan experience hire gitu, mau nggak mau gitu ya. Tapi ada juga yang memang terbuka juga sebenarnya untuk fresh graduate dengan tadi ada nilai lebihnya lah gitu ya. Artinya bukan yang hanya kuliah biasa aja mengikuti SKS yang standar, tapi ada sesuatu yang lebih, ada added value yang bisa ditawarkan ke perusahaan. Nah itu yang kayak tadi Mas Gilman bilang, kirim CV-nya, kita lihat menarik, kita bisa proses untuk interview dan seterusnya. Itu sih. Baik. Ya, kita ke pertanyaan lagi nih ya, dari Mas Pras. Pagi Pak Hilman dan juga Bu Novi, bagaimana caranya supaya kita punya coach yang tepat buat karir kita? Wah, ini udah mendalam lagi nih, perlu coach loh sebenarnya. Gimana kira-kira? Caranya gimana agar kita punya coach atau mentor yang tepat buat karir kita? Mas Gilman deh, silakan. Oke, pertanyaannya karir coach yang tepat untuk diri sendiri gitu ya. Sebenarnya gini, harus tahu dulu nih level of understanding terhadap karir seperti apa. Karena karir itu sebenarnya bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi karir itu sama dengan growth gitu ya, perkembangan. Bukan hanya dari perkembangan di perusahaan, maksudnya berkarir di perusahaan, tapi bisa jadi juga level of standing growth karirnya adalah bisa jadi juga dia bisa jadi buat bisnis sendiri. Makanya saya juga mengadvise teman-teman, sobat Ediscore dan yang lainnya, karir itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi apa yang mau diimprove, personal development apa yang harus diimprove di umur berapa, tahun berapa gitu. Nah, cara yang tepat menurut saya pribadi memilih karir coach yang oke gitu ya, yang sesuai. Pertama harus cari tahu dulu nih, apakah dia orang ini mempunyai level of understanding yang tepat. Yang kedua, apakah dia sudah mempunyai pengalaman atau setidaknya bersentuhan gitu ya dengan yang namanya karir wise gitu, atau mungkin dengan kandidat-kandidat, dengan orang-orang, dengan perusahaan, atau yang paling gampang ya apakah dia berada di dalam area atau zona HR, human resources atau human capital gitu kan ya. Ketika levelnya semakin tinggi atau accomplishment-nya semakin tinggi, seharusnya dia lebih bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, pasti adanya level, ada juga kita harus memilih personality-nya, apakah dia cocok dengan kita atau tidak. Karena karir coach itu ada dua kata, ada karir, ada coach. Karir itu sendiri itu membutuhkan pengetahuan dan pengalaman untuk memahami itu. Kemudian coach sendiri itu juga mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk bisa coaching, karena coaching itu nggak bisa sembarangan. Coaching itu harus tahu bagaimana personality-nya, bagaimana sifatnya, harus mengerti orangnya secara keseluruhan. Kemudian coaching itu beda dengan counseling atau konsultasi kan. Coaching itu tidak mengarahkan, tapi lebih ke membuka potensi atau membuka opsi-opsi yang ada. Sedangkan yang milih adalah dia sendiri gitu. Jadi jangan sampai lupa 3 hal itu sih kalau menurut saya, paling simpel seperti itu. Karena menurut saya kalau misalnya kita melakukan coaching itu sebetulnya yang digali adalah diri kita sendiri ya sebetulnya Pak Hilman ya. Jadi coach itu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, kita harus dipaksa dalam tanda petik positif menemukan jawaban yang sudah ada dalam diri kita sendiri ya. Yes, exactly Pak, betul banget. Baik. Ya, saya mau ke Bu Novi dulu. Bu Novi, tadi ada 3 poin yang menarik yang saya tangkap, yang saya capture. Yang pertama tadi meniti karir khusus bagi teman-teman atau sobat Ediscore yang masih magang ya, ini sekitar semester 7 atau 8 atau 6 atau ke-7 gitu ya. Kemudian juga yang fresh graduate. Kemudian juga yang sudah expertise di bidangnya, cuman ingin meniti sebuah karir baru. Nah, di antara ketiga ini, 3 klaster ini, mana yang potensinya sebetulnya kalau sesuai dengan tema kita ngebangun karir di industri keuangan digital yang lebih besar, yang lebih cepat memahami, karena faktanya dunia industri sekarang juga mereka butuh yang fast respon, yang lebih agile gitu, yang lebih bisa embrace lingkungan pekerjaan. 3 klaster ini yang potensinya betul-betul dicari sebetulnya sama industri keuangan digital. Itu yang mana? Oke. Sebenarnya kalau diminta untuk dibandingkan ya antara 3, kalau kita lihat dengan kebutuhan saat ini ya,
Mengingat industri biro kredit ini memang masih sangat langka lah ya, bisa dibilang gitu ya. Saat ini juga kan mungkin bisa dibilang PBK ID Score nih yang orang lebih banyak tahu gitu ya, walaupun ada juga beberapa yang lainnya. Nah, untuk apa namanya ya, mengejar target yang ingin kita achieve dari sisi strategi perusahaan gitu ya, dan kebutuhan yang memang ada secara spesifik di perusahaan, memang kita kalau untuk saat ini dibandingkan dengan yang ketiga tadi, kita memang butuh orang yang sudah experience gitu di bidangnya. Artinya proses adaptasi yang diperlukan juga tidak sebanyak kalau memang lebih cepat gitu ya daripada dibandingkan dengan yang baru belajar gitu. Walaupun semua sama-sama melek teknologi, tapi dengan bekal pengalaman gitu ya, yang mumpuni gitu, yang memang sudah cukup secara waktu gitu dan kemudian secara kualitas. Nah, ini akan lebih membantu kita untuk lebih apa namanya ya, mengejar pencapaian KPI korporat gitu ya. Karena kan kita kan punya target juga nih, setiap tahun kita bikin KPI korporat yang diturunkan ke divisi hingga ke KPI individu. Nah, di mana individu-individu yang memiliki target tertentu ini kan harus punya bekal. Artinya tadi skill, knowledge, dan kompetensi yang cukup untuk bisa membantu perusahaan mencapai tujuannya, goals-nya gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat kebutuhan saat ini, saya bisa jawab memang yang lebih punya experience gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, tidak menutup kemungkinan bagi para top talent gitu ya, yang memang masih fresh gitu ya, yang baru mulai ataupun di pertengahan, di middle level, untuk bisa menjadi successor gitu, atau second layer dari para leadernya ini. Artinya kesempatannya tetap terbuka lah buat mereka untuk bisa berkembang terus. Nah, ini kan proses itu tadi, pembelajaran yang tidak akan pernah berhenti. Learning and growth itu pasti jalan terus. Jadi masing-masing ada porsinya, Mas. Gitu. Kenapa saya tanyakan ini bukan saya membuat satu apa ya kuburan baru buat para fresh graduate, bukan ya, bukan seperti itu. Karena kalau Anda punya growth mindset dari apa yang saya tanyakan ini dijelaskan sama Bu Novi, kita akan berpikir gitu loh. Oh, ternyata kalau saya memang belum kompeten banget di bidangnya ini, saya mau coba magang dulu deh sambil pelan-pelan mempelajari internal perusahaan itu seperti apa. Kemudian syukur-syukur jadi punya edukasi yang bagus, ilmu yang bagus, terus perusahaan melirik. Dari situ kan ada kesempatan lagi tuh untuk naik level. Gitu ya Bu Novi ya. Bukan berarti ini menjegal orang yang masih fresh graduate, ya nggak bisa gabung dong di keuangan, nggak gitu ya. Nah, ini ada contoh kok, ada kasus nyata bahwa memang orang yang start dari program internship di kita gitu ya selama berapa period, kemudian dilihat performance-nya bagus, ternyata saat ini juga kita punya kebutuhan gitu yang memang bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan, akhirnya bisa berkarir di sini gitu, udah bukan intern lagi, udah jadi karyawan tetap kita. Dan ini kesempatannya terbuka nih ke depan, apalagi kalau memang kompetensi yang dimiliki spesifik ya, artinya jarang-jarang orang yang punya gitu. Nah, ini kesempatannya luas buat bisa naik terus gitu. Oke, ini semakin menemukan sebuah titik temu dari perbincangan kita hari ini. Sebetulnya kalau ngebangun karir di industri keuangan digital di momentum pandemi ini bisa gitu ya. Jawabannya itu ya. Bisa, bisa banget. Minta waktu sekitar 5 menit lagi nggak? Masih banyak hal yang mau saya ulas sebetulnya. 5 menit saja untuk admin ya, untuk kita ngobrol lebih panjang lagi. Begini Mas Gilman. Mas Gilman, kalau kita melihat dari semangat, jiwa, ada yang mengatakan skill itu nomor 1. Ada juga yang mengatakan knowledge dulu dong, baru skillnya. Ada juga yang bilang kompetensi dulu dong, atau potensi dulu dong, baru bisa semuanya. Kalau diurutkan, untuk membangun karir di dunia digital, apa yang harus dilakukan? Dari 3 poin yang saya sebutkan tadi. Ini pertanyaan yang tricky nih Pak Daryl. Soalnya jawaban ini harus sesuai dengan posisi dan kebutuhan sih. Kalau misalnya paling wise. Tapi kalau misalnya kita ngambil dari 3 ini, kalau menurut saya pribadi, itu pertama harus dari kompetensi, kemudian terakhir ada knowledge. Karena knowledge akan sia-sia kalau tidak ada practice-nya. Jadi seperti itu. Skill, kompetensi, dan juga knowledge ya? Yes. Oke, baik. Kita boleh wrap up perbincangan kita hari ini di Bincang Santai, nggak mau kepanjangan, karena saya percaya banget kita harus berhenti sebelum kenyang ya Bu Novi ya, dan juga Pak Gilman ya. Oke, let us first, monggo Bu Novi. Dari tema kita membangun karir di industri keuangan digital, apa yang mau Bu Novi sampaikan? Agar ini setelah live Instagram ini berakhir, ya banyak insight gitu yang didapatkan bahwa sebenarnya fresh graduate masih bisa kok untuk bisa berkarir, atau mungkin juga yang masih mau magang mencoba ya masih bisa kok berkesempatan untuk naik ke level tertinggi, atau mungkin yang mau berpindah institusi masih juga bisa kok, ada kesempatannya. Nah, apa summary 2 menit saya berikan waktunya, silakan Bu Novi. Oke, intinya kita membuka opportunity ya, kesempatan untuk any levels,
baik yang sifatnya fresh graduate, yang middle level maupun yang sudah memang expert di bidangnya. Jadi kesempatan terbuka sama buat semua. Kemudian dengan industri yang memang sekarang semua udah serba digital, di era digitalisasi ini yang tadi saya sebutkan di awal bahwa kita harus mampu beradaptasi gitu ya, baik dari sisi tadi Mas Gilman sempat sampaikan dari sisi mindset gitu ya, maupun de facto-nya di lapangan, bahwa kita harus mampu mengejar apa tuntutan yang ada di lapangan, di lingkungan gitu. Jadi selain adaptability, kita juga perlu punya creativity dan ide-ide yang segar gitu ya, yang memang inovatif, yang bisa menjadi nilai lebih buat kita. Karena kalau sekarang kalau kita pakai yang standar-standar aja atau melakukan business as usual aja, nah itu kan beda gitu ya dengan orang yang memang diminta nilai A tapi kasihnya A++ gitu ya, atau diminta cukup skor 5 dia kasih 10. Nah ini yang membedakan siapa yang bisa lebih pesat perkembangannya dibanding dengan yang lain. Jadi adaptability, inovatif, kreatif gitu ya, dan keinginan untuk terus belajar. Jadi selalu harus punya mindset learning and growth itu tidak akan pernah ada putusnya. Selalu akan berjalan sampai kita selesai menuntut ilmu, sampai mungkin nanti mencapai satu titik di mana kita udah punya target yang berbeda. Nah itu akan jalan terus dalam segala titik. Intinya sih itu. Iya, mesti paham tentang purpose of life-nya juga gitu ya selaku SDM ya. Jadi jangan take and give, tapi give and take, itu yang paling penting ya. Oke. Ya, jangan cuma reaktif, tapi proaktif. Nah itu yang penting. Keren. Mas Gilman silakan. Oke. Untuk summary-nya singkat saja sebenarnya, tapi ntar lama, enggak singkat. Jadi sebenarnya hidup itu kan basically growth ya, personal growth, self development gitu kan ya. Dan growth itu saya percaya ada dua hal untuk mencapai growth, either by pain atau yang kedua by insight. Nah, apapun yang terjadi, universe atau Tuhan atau apapun yang teman-teman ID-Score, sobat ID-Score sebut itu ya, atau paham percaya, pasti mempush kita untuk berkembang. Mau kita nggak mau berkembang sendiri atau kita mau berkembang dengan insight, atau tidak mau berkembang tapi nanti bakal ada pain. Intinya adalah untuk membangun karir di dunia digital harus tahu dulu, pertama harus aware dulu dengan event-event seperti ini, Instagram Live dan educative insight konten yang lain juga, kita mengerti insight-nya seperti apa sih, awareness-nya terhadap dunia digital seperti apa. Kemudian apa sih yang harus diubah? Accept dulu kalau misalnya this is not the old world gitu kan. The future will be tougher, more competitive, dan itu memang harus the ugly truth dan harus kita terima. Yang kedua, punya plan untuk self development. Bukan fokusnya ke pekerjaannya, tapi fokus ke skill. Tahun depan saya mau kuasai skill apa? Skill misalnya data scientist atau skill digital marketing. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah jangan sampai kita berfokus atau hanya mandek di satu posisi saja, bukan satu posisi ya, tapi lebih ke satu zona nyaman saja gitu. Karena balik lagi, kalau fokus yang kedua tadi, nomor 2 tadi, fokus ke skill gitu ya. Mau dia sekarang mau jadi seorang intern, kalau dia fokus ke skill dan skill growth, dia akan naik terus. Gitu. Jadi intinya itu sih. Semoga menginspirasi dan membantu. Oh tentu, dari dua narasumber ini benar-benar inspiratif sekali pagi hari ini. Sampai Pak Ruben Only mengatakan, terima kasih Bu Novi, Mas Gilham, dan juga Mas Daril untuk sharing inspiratifnya pagi ini. Terima kasih juga Pak Ruben Only sudah bergabung bersama kami. Saya mohon izin menyikapi 3 poin penting dari perspektifnya saya hari ini, bahwa ternyata di era VUCA, vulnerable, uncertainty, ambiguity, segala macam, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua poinnya adalah, jangan hanya cukup Anda merasa puas dengan skill yang Anda punya, jangan perlu cukup dengan kompetensi yang Anda punya atau knowledge yang Anda punya. Semuanya itu akan habis kalau kita tidak terus menambah dan juga menggali ilmu yang lebih baru lagi dengan memperluas networking misalnya, baca buku, nonton Instagram Live kita misalnya hari ini, atau gabung di all social medianya video karena isinya kontennya semua edukatif gitu ya. Dan yang ketiga adalah growth mindset. Ini yang paling penting tadi. Ini sering diulang-ulang sama Bu Novi dan juga Mas Gilman, bahwa ini yang paling penting untuk bisa terus diajak untuk berkembang. Yuk, potensi kita tuh masih luas gitu loh. Jangan hanya terpaku dengan 3 hal itu kalau Anda tidak mengupgrade-nya sebisa mungkin. Well, ini terima kasih Bu Novi waktunya.
hari ini. Mas Gilman juga thank you. Sehat-sehat ya di Aceh ya. Nanti balik ke Jakarta dengan keadaan sehat juga. Semoga bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Bu Novi, makin cantik, makin ayu Iya. pastinya. Kapan-kapan kita ketemu Alhamdulillah. lagi ya. Sehat-sehat Ya, selalu, siap. tetap kesehatan. Dan Sehat terima kasih selalu. sobat sudah bergabung sama kami. Masukan Anda kami tunggu agar acara ini bisa lebih diterima oleh semua kalangan masyarakat se-Indonesia dengan edukasi yang mumpuni yang diberikan. Tapi jangan lupa, kita tidak hanya stop di Instagram Live sebagai edukasi. Ada edukasi-edukasi yang bisa Anda dapatkan juga kalau Anda bergabung di all social media dari Pevindo Biro Kredit. Bergabung di kanal YouTube di ID Score Indonesia, kemudian juga di LinkedIn-nya ID Score Pevindo Biro Kredit, atau di sosial media Instagramnya di @idscore_id, kemudian juga di Facebook Pevindo Biro Kredit, atau follow Twitternya di @idscore_ind. Terima kasih banyak, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kuat dan juga fit untuk mendapatkan berkah, ampunan, dan juga perlindungan kita semuanya agar terbebas dari pandemi COVID-19. Saya Darul Adam, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Thank you ya, Sobat ID Score. Terima kasih Mas Gilman. Mas Elman, makasih. Thank you ya.